Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Uswatun Hasanah, mahasiswi dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan mengulas kembali sebuah program televisi Mata Najwa yang berjudul Atas Nama Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia. Karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia membuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya wajib dijadikan dasar kehidupan demi kelangsungan hidup yang baik bagi seluruh warga Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi, rumusan cita-cita bangsa dan dasar negara serta kehidupan di negara Indonesia wajib untuk disadari oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila wajib dijadikan dasar kehidupan bersama oleh seluruh warga Indonesia karena Pancasila sendiri yang merupakan wujud cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa, serta pelaksanaan dan pengamalannya yang saling terikat satu sama lain dan memberi pengaruh yang baik dalam pelaksanaan hidup sebagai warga negara Indonesia. Hiruk-pikuk yang terjadi di kantor KPK kali ini membawa nama Pancasila. Radikalisme muncul di permulaan dan dipungkasi dengan tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi disebut-sebut menjadi tolok ukur kepribadian seseorang terkait kebangsaan. Polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK terus bergulir. Mereka dilabeli merah dan tidak dilantik pada upacara hari lahir Pancasila. Seakan-akan mereka tidak mengamalkan dasar negara. Seharusnya tolak ukur kelulusan pegawai KPK tidak hanya tes wawasan kebangsaan, tetapi dinilai dari aspek yang lain. Apalagi mereka bekerja di kantor KPK sudah cukup lama. Bahkan sebagian ada yang sudah berjuang sejak berdirinya KPK. Kinerja mereka juga sudah diakui memang kompeten di bidangnya, tanpa memedulikan siapa yang ditanganinya. Pada tanggal 1 Juni bertepatan hari lahir Pancasila, Ketua KPK tetap melaksanakan pelantikan alih status menjadi ASN terhadap pegawai yang lolos. Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Khofron menyatakan pelantikan dilaksanakan di hari lahir Pancasila sebagai simbol untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais. Namun, hal tersebut memunculkan stigma anti Pancasila, menentang pemerintah, anti NKRI, anti undang-undang terhadap pegawai KPK yang tidak lolos tes. Padahal selama ini mereka melaksanakan undang-undang. Selain itu, mereka juga terancam dipecat. Tes wawasan kebangsaan dilaksanakan 2 kali. Pertama, tes tertulis, dan 2 minggu kemudian dilanjutkan tes tulisan. Dalam tes tersebut banyak kejanggalan, seperti tidak menyetujui revisi Undang-Undang KPK, menjadi kategori merah. Padahal revisi undang-undang akan memperlambat usaha pemberantasan korupsi, sehingga banyak pihak yang berpendapat ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Meskipun pada akhirnya mengikuti pelantikan, tetapi perjuangan 600 pegawai yang lolos untuk membela pegawai yang tidak lolos tetap berjalan. Upaya yang mereka lakukan adalah selain mengirim permintaan penundaan, mereka juga menulis surat terbuka untuk presiden yang waktu itu ditandatangani 585 orang. Sebelum akhirnya dilantik, ada peringatan dari Ketua KPK, yaitu jika tidak mengikuti pelantikan tidak akan ada pelantikan susulan, dan jika ada yang tidak ikut pelantikan tanpa alasan yang patut akan dikenakan sanksi.
Mereka tetap mengikuti pelantikan dengan alasan karena mengikuti perintah undang-undang. Pegawai KPK yang tidak lolos TWK diwakili oleh Asfinawati sebagai kuasa hukum mengadu ke Komnas HAM. Salah satu alasannya adalah karena stigma merupakan akar dari diskriminasi, dan stigma itu berbahaya. Dalam sejarahnya, stigma setidak-tidaknya di Indonesia bisa membuat orang dibunuh, diasingkan, bahkan dipecat. Selain mengadu ke Komnas HAM, mereka juga ke Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Bapak Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada perbedaan antara alih status pegawai KPK menjadi PNS dengan pengadaan PNS, yang mana dalam pengadaan ada tesnya, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Kalau alih status tidak ada. Dalam PP nomor 15 tahun 2011 tentang alih status anggota TNI dan kepolisian untuk menjabat menjadi PNS tidak ada tes wawasan kebangsaannya. Polemik tes KPK memantik reaksi sejumlah tokoh agama, salah satunya Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan pimpinan KPK, Bapak Bushro Muqaddas. Beliau merepresentasikan sikap moral Muhammadiyah terhadap persoalan akibat tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK. Hal tersebut berdasarkan STWK tidak mempunyai landasan hukum di dalam Undang-Undang KPK maupun peraturan yang terkait, dan tes TWK tidak boleh lepas dari proses-proses politik yang melatari sebelumnya, seperti revisi Undang-Undang KPK lama independen dan munculnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai sistem penggembosan dan pelumpuhan pemberantasan korupsi. Sisa-sisa SDM yang ada dilumpuhkan atas nama Pancasila. Menurutnya, isu radikalisme digunakan untuk kepentingan tertentu yang kini terjawab melalui tes wawasan kebangsaan, di mana 75 orang yang sekarang menjadi 51 adalah salah satu pilar-pilar utama yang selama ini bukan hanya sektor penindakan, tetapi juga sektor pencegahan melalui bank dan sebagainya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan isi tes wawasan kebangsaan, kecuali orang-orang yang ikut dalam tes dan orang yang melakukan tes tersebut. Banyak pertanyaan yang menyimpang dari undang-undang, seperti pertanyaan pilih Al-Quran atau Pancasila. Menurut Bapak Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, pertanyaan tersebut bersifat harassment, bersifat pelecehan, mempertentangkan Al-Quran dengan Pancasila. Kedua-duanya bisa diterima, dan pertanyaan seperti itu bisa merusak kehidupan berpancasila di Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, kepala eksekutif tertinggi, Bapak Presiden Jokowi seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap anak buahnya yang melanggar arahannya, dan mengevaluasi kembali tes wawasan kebangsaan agar tidak ada kejanggalan-kejanggalan. Jika perlu, menghilangkan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN, seperti halnya alih status anggota TNI dan kepolisian untuk menjabat menjadi PNS. Cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.